Selamat pagi buat Bapak Ibu, Amang Inang, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa pada hari ke-63 2022. Dan sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. The light of the full moon will be like the sun's glare, and the sun's glare will be 7 times brighter, like the light of 7 days, when the Lord bind up his people's fractured bones and heals their severe wound. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas tema dalam renungan hari ini, Tuhan membalut dan menyembuhkan luka. Tuhan membalut dan menyembuhkan luka. Kata sembuh dalam perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata arukah. Arukah, yang artinya dibuat utuh, made whole, atau sudah selesai, it is done. Sesuatu yang sudah dilakukan dan layak untuk kita nikmati. Kalau sudah sembuh, dibuat utuh, dipulihkan, maka kita layak nikmati. Itu dalam perjanjian lama. Artinya Tuhan membalut luka dan menyembuhkan pukulan, bekas pukulan. Berarti Tuhan telah membuat kita utuh kembali. Segala luka dan bekas pukulan dipulihkan dan dibuatnya kembali seperti sedia kala. Ini yang kita lihat dari teks hari ini. Tentu jika kita ditanya siapakah dari antara kita yang ingin mengalami luka, pastilah jawabnya tidak ada yang mau mengalami luka, bukan? Namun karena kita masih hidup di dunia ini, kita pasti pernah mengalami luka, luka hati. Disadari atau tanpa disadari, kita mengalami itu. Bahkan banyak dari antara kita mencoba untuk menutupi luka. Padahal luka itu tidak perlu ditutupi. Luka itu harus kita buka dan membiarkan luka itu untuk diobati. Sama seperti ketika tangan kita kena pisau dapur, berdarah, tidak mungkin luka ini kita tutupi. Kalau kita tutupi, maka terjadi infeksi, maka kita akan mengalami penyakit. Tetapi luka itu harus kita buka, lalu kita beri obat, maka kita akan mengalami kesembuhan. Inilah yang diajari oleh Yesaya pada kita hari ini. Luka itu jangan tutupi, tapi bukalah di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan membalut luka kita dan menyembuhkannya. Tentu kita tidak seperti obat merah dikasih ke luka kita, yang mengobati luka kita dan membalut luka kita ialah firman Tuhan. Jadi ketika hati kita mengalami luka, maka bukalah hatimu yang terluka itu, supaya firman Tuhan membalut dan menyembuhkan hati kita. Dan biarkanlah
luka hati kita itu terbuka, sehingga firman Tuhan akan membersihkan, membalut, dan menyembuhkannya. Kalau kita dalami dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai daftar dari berbagai jenis luka yang kita alami setiap hari. Semisal kekecewaan, duka cita, kesedihan karena ditinggal orang yang kita kasihi, atau ada orang yang kehilangan materi, kecurian, kehilangan, atau ada yang khawatir, marah, takut, trauma, stres, depresi, atau mengalami kepahitan, sulit dipercaya orang lain, dan tidak bisa mempercayai diri sendiri. Ada banyak sekali yang tidak bisa kita sebut. Tetapi harus kita sadari salah satu ciri bahwa kita sedang mengalami luka ialah pada saat kita meresponi sesuatu dengan overaktif. Kalau misalnya kita dihina orang, kita langsung merespon dengan overaktif. Contoh misalnya ketika kita difitnah orang di Facebook, lalu kita jawab banyak di Facebook itu namanya overreaktif. Dan itu adalah ciri orang yang mengalami luka. Karenanya kalau kita dihina orang di dunia maya, jangan respon secara overaktif. Tapi doakanlah mereka yang menghinamu, supaya mereka berhenti menggunakan jari-jarinya di media sosial menghinamu. Tetapi responlah dengan positif. Doakan dia, ampuni dia. Itu cara menyembuhkan luka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita mengalami luka, kita harus dapat sembuh, dipulihkan dari luka itu. Supaya hidup kita punya potensi untuk membawa damai dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, untuk mengobati luka itu kadangkala kita harus melibatkan keberanian kita untuk mengakui di hadapan Tuhan apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan. Menerima apa yang kita hadapi dan juga mengampuni apa yang sudah pernah terjadi. Melepaskan semua perkara apa yang terjadi dalam hidup kita dan berdamai dengan keadaan dan juga berdamai dengan diri kita sendiri. Itu cara memulihkan, menyembuhkan kita. Itu sebabnya selain kita menjalani proses secara berulang-ulang, kita harus mengampuni orang berulang-ulang. Itu sebagaimana dituliskan dalam kitab suci. Kita harus melakukan ini berulang kali sampai kita pulih. Itu sebabnya ada waktu di mana kita perlu memberikan waktu beristirahat kepada luka itu agar sembuh. Jadi kalau misalnya tangan ini tersayat, beri waktu tangan ini berhenti bekerja, beraktivitas supaya dia sembuh. Tapi kalau sudah tersayat, lalu kita terus bekerja, maka darah terus mengalir, tidak akan sembuh. Beri dia waktu supaya luka itu sembuh. Sebuah luka harus sembuh apabila kita berani membuka luka itu, membiarkan istirahat, membiarkan obat masuk supaya sembuh. Jadi kalau hati kita luka, biarkan hati kita terbuka, biarkan firman Tuhan masuk membalut, menyembuhkan luka itu. Kita tentu pernah mendengar kisah tentang seorang wanita yang mengalami sakit pada pendarahan selama 12 tahun. Lalu ketika Yesus lewat, dia menjamah jubah Yesus, lalu mengalirlah kepadanya kesembuhan. Artinya begini, ketika kita mengalami luka, maka bukalah hatimu, baca firman, jamahlah firman itu, maka akan terjadi kekuatan, akan terjadi aliran kesembuhan dalam hidupmu, dalam hati kita. Ini menarik. Tetapi untuk mendalami nas hari ini kita perlu ketahui bahwa ada beberapa sikap
orang ketika menjalani luka. Ada 3 sikap orang ketika menjalani atau menghadapi atau menerima luka. Yang pertama, tipe atau sikap orang fasik, evil. Orang fasik di saat mengalami luka, ia menyebarkan luka. Karena kita sering mendengar istilah mengatakan orang yang sakit hati akan menyakiti hati orang lain juga. Orang yang sakit hati akan menyakiti hati orang lain juga. A hurt person will hurt others. Artinya sikap orang fasik ini, kalau dia terluka, maka ia berusaha untuk menyebarkan lukanya kepada orang lain. Itu sikap orang fasik. Jadi kalau kamu terluka, lalu kau sebarkan lukamu itu supaya orang lain juga mengalami luka hati, kamu adalah orang fasik. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua ialah orang bodoh atau bebal, fool. Sikap orang bodoh saat terluka akan menyimpan lukanya. Karena seseorang yang bodoh akan membiarkan luka itu dan menyimpan luka itu di dalam dirinya sampai melukai dirinya. Itu orang bodoh. Dia sudah terluka, dia tutup. Bukannya mengambil obat merah, menyembuhkan lukanya, tapi dia tutup, akhirnya membusuk. Masuk infeksi, mati. Jadi kalau orang bodoh disakiti, dia simpan. Akhirnya luka sendiri. Stres, stroke, stop, mati. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tipe orang bijak, wise. Orang bijak di saat terluka akan mengobati lukanya. Saat terluka ambil obat merah, obati lukanya. Saat hati terluka, dia buka firman, mengobati luka hatinya. Membiarkan lukanya terbuka, diobati, lalu mengalami kesembuhan. Kemudian lukanya itu akan berubah menjadi sebuah bekas. Ini ada banyak bekas luka. Tapi tidak sakit lagi. Karena apa? Sudah sembuh. Membiarkan scare, luka, bekas luka itu. Tapi dia sudah sembuh. Sudah mengalami pemulihan. It is done. Tidak sakit lagi. Tentu jika ditanya manalah sikap yang akan kita pilih. Kita akan menjawab sikap yang ketiga, bukan? Kita bukan orang fasik, juga bukan orang bodoh. Tapi kita orang wise, orang bijak. Karena dikatakan kalau kita sudah sembuh, kita akan menjadi seperti terang. Dikatakan pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan kita, maka kita akan bersinar terang, bahkan 7 kali ganda terangnya matahari. 7 kali. Coba bayangkan kalau sinar kita yang sudah sembuh itu seperti 7 kali sinar matahari. Wow, ini keren. Artinya orang yang mengalami kesembuhan dan akan bersyukur, bersaksi, menyatakan kehebatan Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang dialaminya. Sehingga dia pulih, dipulihkan. Memang harus kita akui dan sadari penyembuhan itu perlu waktu. Namun waktu saja tidak memastikan kesembuhan. Luka di masa lalu tidak akan sembuh dengan sendirinya. Karena berjalannya waktu. Itu sebabnya kita perlu mengizinkan luka itu terbuka untuk diobati. Sehingga dapat mengubah luka itu menjadi bekas luka, scar. Yang dapat menceritakan kebesaran Tuhan. Nah, kita harus bisa sembuh. Karena Yesus telah menyediakan kesembuhan itu di kayu salib. Kita percaya bahwa hari ini kesembuhan terjadi atasmu. Yang luka batin, engkau disembuhkan. Yang luka fisik, yang sakit penyakit, engkau disembuhkan. Karena Tuhan telah menyediakan kesembuhan itu. Izinkan Tuhan menjamah lukamu. Izinkan Tuhan menjamah luka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah penyakitmu. Maka engkau akan sembuh.
Karena itu, jika kita mengalami luka, segeralah membuka hati kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan membalut luka dan menyembuhkan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu telah mengajar kami jikalau kami mengalami luka. Kami akan membuka luka kami, bahkan membiarkan luka itu istirahat untuk disembuhkan melalui firman-Mu. Jika kami membiarkan Tuhan membalut dan menyembuhkan luka kami, maka kami akan menjadi sinar seperti terangnya sinar matahari, bahkan 7 kali sinar matahari, untuk menyertakan kebaikan-Mu dan bahkan melakukan perintah dan kehendak-Mu selama kami hidup di dunia ini. Mampukan kami mengerti firman-Mu, melakukan dan menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.